kok Bang Rai yakin sekali gitu ya? Enggak, itu bukan. Kok tidak ada pernyataan oposisi Bang Rai? Ya memang nggak akan ada pernyataan oposisi kalau itu yang Anda minta gitu. Ya kenapa gitu? Ya kan nggak penting pernyataan oposisi bahwa Ibu Mega meminta 4 aturan yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini itu dievaluasi. Itu menunjukkan bahwa kami berada di luar gitu loh. Satu, revisi Undang-Undang MK. Kedua, revisi Undang-Undang Penyiaran. Ketika soal revisi TNI. soal TNI itu bukan. polisi apa Pak? Yang ketiga ini menurut saya lupa. Yang ketiga adalah soal yang ketiga himbauan Ibu Mega untuk mengevaluasi kinerja kepolisian gitu ya. Nah, yang keempat soal UKT. UKT itu yang dinaikkan. Itu jelas mengatakan bahwa kami tidak bersama dengan Pak Jokowi. Gitu loh. Ngapain lagi pakai kata-kata kami di luar nih, kami di oposisi itu. Ibu Mega jelas memerintahkan itu. Kritisi revisi Undang-Undang MK, kritisi revisi Undang-Undang Penyiaran gitu ya, kinerja kepolisian, kemudian UKT. Halo penonton MPTV, bersama saya kembali dengan Nong Darul Muhammadah dalam program acara Ngeteh Nong. Ngeteh bareng saya Nong, dan narasumber saya seperti biasa adalah Rai Rangkuti. Karena kita udah lama banget nggak mendengar lagi nih analisa-analisa Bung Rai di MPTV. Banyak banget nih Bung Rai, isu yang kayaknya mesti kita bahas ya. Tapi kita sehat ya Bang? Sehat alhamdulillah. Sehat ya. Setelah Prabowo menang gimana? Jadi kita kan terakhir itu sebelum Prabowo menang kalau nggak salah ya. Ada yang menurut saya perlu kita koreksi berkali-kali. Saya pertama begini ya. Pilpres memang selesai, tapi politik enggak. Oh, gitu. Politik forever, abadi. Makanya setelah ada katakanlah putusan MK, seketika politik jalan lagi. Nah, di mana gitu kan? Kalau yang berkuasa berpikir sedang menyusun kekuasaan melalui pembentukan kabinet. Maka muncullah isu revisi undang-undang Kementerian Negara, karena dianggap 34 itu tidak cukup akomodatif untuk menampung visi misi yang besar dari Pak Prabowo gitu ya, mintanya 40 dan seterusnya. Artinya politiknya jalan. Nah, yang mereka yang berkebetulan belum mendapat rezeki menang di Pilpres ini, kita tahu ada sebagian yang nunggu di Pinang begitu ya, tapi PDI udah mengatakan menurut saya melalui Rakernas yang kemarin itu itu berdiri di barisan oposisi gitu. Di luar pemerintahan. Di luar pemerintah lah. Ya, memang kita seringkali tidak mengenal istilah oposisi ya kan. Artinya tidak ikut berkuasa lah gitu ya. Nah, artinya politik jalan lagi. Ya, yang berkuasa sedang menyusun kekuasaan, yang sedang berkuasa menyusun kekuatan untuk melakukan koreksi. Mana tahu ada perjalanan yang dianggap nggak tepat gitu. Nah, oleh karena itu kalau disebut ya udah dong, kan pilpresnya udah selesai. Move on katanya. Iya memang pilpres udah selesai, tapi politiknya justru baru mau dimulai lagi gitu loh kira-kira. Itu kali yang menyebabkan Bung Rai ini tetap ngegas gitu ya. Karena menganggap bahwa politik ini tidak akan pernah selesai kan. Ya apalagi sekarang lebih berat lagi ya. Gitu ya kan. Lebih jelas lagi posisinya lebih berat, bukannya lebih jelas, lebih berat lagi gitu. Karena lebih berat itu karena posisinya kan mengontrol, mengawasi, mengkritik, ya kan? Satu, karena di luar pemerintah yang cukup populer. Tapi yang kedua adalah karena ada menurut saya penyakit dari iklim demokrasi kita yang naik kelas gitu. Padahal itu penyakit. Yaitu adalah nepotisme ya yang kan? Selama ini memang sangat keras dikritik oleh Bung Rai ya. Dulu kita berjuang ya, separuh dari masa muda kita itu hilang ya karena ingin melawan sampai kuliah terlunta-lunta nggak selesai karena kita nggak suka dengan dinasti dan nepotismenya Pak Soeharto kan, sehingga muncullah KKN itu kan, istilah KKN, kolusi korupsi nepotisme. Ujung-ujungnya di usia
akhir jabatan Pak Jokowi itu nepotismenya malah naik kelas kan. Dari yang umumnya kita lihat hanya di pilkada-pilkada gitu. Sekarang ditarik ke pusat, ke tingkat nasional. Dan gejalanya makin membesar menuju pilkada 2024 ini gitu. Saya misalnya mendengar informasi, ya belum pasti sebetulnya gitu, tapi ada tren kenaikan pemenang atau mereka yang meraih kursi di DPR itu merupakan produk dari dinasti politik. Ada tren kenaikannya gitu loh, dari yang 2000, lolos di yang sekarang ini pileg gini kan, sekarang dari 2019 ke 2024 ini gitu. Nah, jadi itu yang saya sebut lah, tantangan kita ini bukan hanya sekedar soal A, B, C, tapi juga ada yang baru yang bernama nepotisme yang naik kelas gitu. Yang subur lah, yang ya, malah makin subur, makin macam-macam dan seterusnya gitu. Nah, ini menurut saya yang salah satunya bagi saya sih perlu diingatkan terus. Nah, yang kedua, istilah silaturahmi dan rekonsiliasi. Saya sekarang ini agak jengah ya dengan istilah Pilpres sudah selesai, saatnya rekonsiliasi, saatnya silaturahmi politik. Itu bahasa yang sangat bagus. Ya kan? Rekonsiliasi itu bagus, silaturahmi politik itu bagus, tapi pada kenyataannya di dalam praktek politik kita itu bermakna nggak lebih dari sekedar bagaimana cara membicarakan kekuasaan, gitu kira-kira. Jadi bagi-bagi kekuasaan. Nah, istilah rekonsiliasi dibutuhkan untuk menarik orang yang di luar masuk ke dalam. Istilah silaturahmi dilakukan untuk memungkinkan orang di luar masuk ke dalam. Gitu. Nah, oleh karena itu saya sekarang ini sering mulai mengkritik. Nggak usah dia pakai kata-kata rekonsiliasi, ya. Karena kita tahu ujung-ujungnya adalah soal gue dapat apa nih. Dan kira-kira gitu. Nggak usah juga pakai silaturahmi politik, karena pada ujungnya lagi-lagi berbicara kita ke bagian apa gitu. Nah, jadi penggunaan istilah yang baik, yang sebetulnya baik dalam kultur kita, begitu ya masuk ke ranah politik, itu kepentingannya pragmatis semua gitu. Nah, menurut saya oleh karena itu mulai harus kita cegah istilah-istilah yang cukup positif sebetulnya di tengah masyarakat kita itu, lalu masuk ke dunia politik menjadi pragmatis itu, jangan terlalu banyak lagi. Ya kan? Jangan terlalu banyak lagi tuh. Misalnya istilah gotong royong. Istilah gotong royong itu seperti menafikan oposisi, menafikan orang di luar kekuasaan. Nah, ini istilah yang menurut saya juga perlu kita koreksi di masa yang akan datang gitu. Makanya ketika ada kawan media yang menanya kepada saya, yang menanyakan tentang ada rencana untuk menyatukan semua komponen-komponen politik, ya, karena kita adalah masyarakat gotong royong, saya bilang kayaknya itu pemaknaan yang salah kaprah terhadap apa yang disebut dengan makna gotong royong. Sebab yang disebut dengan gotong royong itu bukan berarti semuanya berada dalam satu barisan. Sebab saya kasih perumpamaan yang simple saja. Kalau kita misalnya ya melakukan gotong royong membersihkan parit, Anda bisa bayangkan nggak gotong royong itu jalan kalau semua orang cuma bawa sapu? Jadi sebut saja ada 30 orang mau gotong royong membersihkan parit. Semuanya bawa sapu. Kamu mau gotong royong apa? Nggak ada yang bawa arit, bawa apa, jadi semuanya ada fungsi masing-masing. Nah, ya. Gotong royong itu dibutuhkan karena kita berbeda. Dengan fungsi masing-masing, tugas masing-masing, keahlian masing-masing, ya kan, bekerja untuk memajukan bangsa dan negara, untuk tujuannya bangsa dan negara. Nah, dalam pengertian politik, yang berkuasa bekerja mengeksekusi program, yang tidak berkuasa bekerja untuk mengawasi, mengkritisi kinerja dari yang berkuasa. Itulah yang disebut dengan gotong royong. Itu kalau istilah ininya itu kan ada check and balance gitu kan. Nah, dalam bahasa kita gotong royong. Nah, gotong royong itu dibutuhkan karena kita berbeda. Kalau kita sama, nggak perlu ada gotong royong, dan nggak akan mungkin kita bisa ngerjain sesuatu kalau kita semua sama. Kalau semuanya di barisan kekuasaan, lah siapa yang melakukan kontrol? Siapa yang mengatakan bahwa kita udah salah jalan? Siapa yang mengingatkan kita bahwa bukan ke situ tujuannya, dan seterusnya itu gitu. Nah, oleh karena itulah istilah gotong royong itu jangan dimaknai
untuk keseragaman, tapi gotong royong itu justru dibutuhkan karena kita ingin menyuburkan perbedaan gitu loh kira-kira. Perbedaan yang hasilnya dampaknya akan baik ya. Betul, itu mencerminkan apa yang kita sebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika. Jadi bukan satu, tetapi berbeda-beda untuk tujuan yang satu. Nah, apa tujuan yang satu itu? Sesuai dengan sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anda bekerja mengeksekusi, saya bekerja untuk melakukan pengawasan demi tujuan menciptakan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera gitu. Nah, 3 istilah inilah yang menurut saya ya setelah Pilpres ini saya sedang terus-menerus mengingatkan pemaknaan yang menurut saya tidak tepat karena pada ujung-ujungnya dipakai demi kepentingan politik, istilah gotong royong, rekonsiliasi, silaturahmi, pada ujung-ujungnya menyangkut soal gue dapat apa gitu loh. Nah, padahal itu istilah-istilah yang sebetulnya ya sangat filosofis kan, istilah-istilah sebetulnya yang sangat berdimensi ruhani gitu loh. Nah, tapi begitu masuk kepada politik, nah dia dibicarakan dalam konteks gue dapat apa nih. Nah, yang di luar menggunakan bahasa silaturahmi untuk masuk ke dalam, yang di dalam menggunakan rekonsiliasi untuk menarik yang di luar masuk ke dalam gitu loh kira-kira. Nah, kalau kita ngelihat dari peta politiknya nih Bung Rai, soal partai yang ikut kompetisi kemarin ya di Pilpres, kita udah lihat kan udah jelas seperti Nasdem dan PKB yang dulu mengusung soal perubahan, tapi kan dengan sangat kasat mata kita lihat sudah mulai menempel, istilahnya udah terang-terangan lah, siap di barisan pemenang gitu istilahnya yang terpilih. Terus yang belum jelas kan sebenarnya PKS. PKS juga sebenarnya itu juga sudah membuka diri kan, tetapi kan nggak disambut oleh pihak si pemenangnya ini, oleh Prabowo-nya ini gitu. Sampai sekarang kan masih terkatung-katung nih. Sehingga mungkin kalau sampai sekarang atau nanti itu posisinya masih seperti itu ya akhirnya kan mungkin terpaksa PKS kemudian seperti periode-periode sebelumnya di luar kekuasaan. Tapi yang menarik adalah PDIP kan. PDIP ya karena memang sebagai partai besar dan sangat dibutuhkan dalam pemerintahan Prabowo kan memang itu yang tadi dibilang rekonsiliasi silaturahmi gitu kan. Dan kita ngelihat dalam Rakernas kemarin kan itu udah jelas gitu ya. Jadi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya sudah jelas bahwa sikap partai seperti yang disampaikan oleh Ibu Mega ketumnya sepertinya memang di luar pemerintahan. Itu kan melegakan buat Bung Rai ya. Bukan sepertinya, itu jelas-jelas di luar, Nong. Betul. Jadi saya kan minta juga komentar oleh beberapa kawan media. Kok Bang Rai yakin sekali gitu ya? Enggak, itu bukan. Kok tidak ada pernyataan oposisi Bang Rai? Ya memang nggak akan ada pernyataan oposisi kalau itu yang Anda minta gitu. Ya kenapa gitu? Ya kan nggak penting pernyataan oposisi bahwa Ibu Mega meminta 4 aturan yang sedang digodok oleh pemerintah saat ini itu dievaluasi. Itu menunjukkan bahwa kami berada di luar gitu loh. Satu, revisi Undang-Undang MK. Kedua, revisi Undang-Undang Penyiaran. Ketika soal revisi TNI. soal TNI itu bukan. Polisi apa Pak? Yang ketiga ini menurut saya lupa. Yang ketiga adalah soal yang ketiga himbauan Ibu Mega untuk mengevaluasi kinerja kepolisian gitu ya. Nah, yang keempat soal UKT. UKT itu yang dinaikkan. Itu jelas mengatakan bahwa kami tidak bersama dengan Pak Jokowi. Gitu loh. Ngapain lagi pakai kata-kata kami di luar nih, kami di oposisi itu. Ibu Mega jelas memerintahkan itu. Kritisi revisi Undang-Undang MK. Kritisi revisi Undang-Undang Penyiaran gitu ya, kinerja kepolisian, kemudian UKT, jelas itu menyatakan bahwa PDI berada di luar gitu. Yang selama ini kalau sebelum-sebelumnya kan selalu dukung. Berada, karena jadi, memang dalam pemerintahan ya. Nggak perlu ada pernyataan kami di luar apa di dalam, sikap lebih kuat menunjukkan bahwa PDI itu berada di luar gitu. Itu satu. Nah yang kedua ini juga menarik bagi saya. Kenapa masih kawan-kawan media itu menunggu kalimat oposisi itu? Harus ada tertulis PDI berada di luar pemerintah misalnya gitu. Karena kita nggak mengenal istilah oposisi itu tadi gitu. Nah saya bilang kepada mereka, kita ini memang dalam 9 tahun terakhir ini terbiasa melihat
aktor politik yang ngomong A maunya B, saya bilang. Dan itu difigurkan oleh Pak Jokowi. 9 tahun ini selalu kita disibukkan oleh menafsir apa maunya Pak Jokowi. Dia menyebut, misalnya menyebut rambut putih, kenyataannya beda, ya kan? Kenyataannya lain gitu, ya kan? Ternyata kemudian anaknya. kalau sudah nanti dilantik langsung kerja, semua orang menafsirkan itu bla bla bla. Kenyataannya anaknya juga. Dia mengatakan anak saya masih tidak cukup usia, politik, tidak tertarik, belum cukup usia. Kenyataannya beda gitu. Kita terbiasa dengan apa namanya, dengan lenggam politisi yang ngomong A di depan publik, tapi ngerjain B atau C, saya bilang. Dan menurut saya, jangan-jangan itu, karena yang kawan-kawan medianya umumnya kan Gen Z ya lebihlah sedikit begitu. Jangan-jangannya itu juga yang sedang menggejala di kultur masyarakat kita yang nggak bisa lihat politisi itu kalau ngomong A gitu loh, Pak. Bagi mereka politisi itu kalau ngomong A bisa harus ditafsirkan dulu nih, kan? Lihat matanya kemana, geraknya kemana. Jangan-jangan apa artinya gitu? Artinya ada satu dimensi dari pentingnya politik yang hilang dari kita. Apa itu? Trust. Benar itu. Gitu. Hilang percaya. Jadi orang nggak percaya pada omongan Anda. Oh, dia ngomong apa tadi? A, oh mungkin B, mungkin C gitu. Dalam konteks yang kayak begitu, satu-satunya yang dipercaya oleh orang itu materi. Jadi di depan mata deh, lo jatuhin 500.000, 600.000, 700.000. Makanya pemilu kemarin dan pilpres kemarin tuh kita dengar isunya marah sekali politik uang, dan itu berkali-kali disebut di Mahkamah Konstitusi. Sampai Mahkamah Konstitusi jengkel kan, ini Bawaslu kerjanya apa sih? Kan sampai bawah kira-kira gitu loh, Mahkamah Konstitusi itu. Ini begini-begini, soal bansos diungkit gitu. Karena itu yang dipercaya orang, yang material, yang bisa kalau cuma ngomong-ngomong doang, ngomong-ngomong itu semua. Gitu. Nah, kita terbiasa melihat politisi yang kayak begitu, sehingga ketika Ibu Mega ngomong kritisi ini, kita masih perlu penafsiran benar apa enggak gitu. Nah, saya mau mengatakan kepada mereka, Ibu Mega itu sepanjang yang saya kenal, kalau beliau udah mengatakan ayah A gitu loh, nggak pernah bengkok gitu ya, dari dulu itu. Dari dulu begitu. Bahkan ketika ia mengatakan A dan pernyataan A itu membuat dia tidak populer, dia kan tempuh. Contoh misalnya, beliau mengatakan bahwa siapapun warga PDI Perjuangan itu adalah petugas partai, termasuk di dalamnya adalah Presiden Jokowi ya. Itu adalah petugas partai sesuai dengan konstitusi partai kan, ADART partai gitu kan. Iya. Nah, semua orang marah, termasuk mungkin kita saat itu jengkel dengan pernyataan Ibu Mega karena dianggap merendahkan presiden kita kan. Macam-macam, dan dia nggak pernah mencabutnya sampai sekarang. Itu artinya apa? Artinya apa yang keluar dari Ibu Mega itu yang dipegang oleh dia gitu. Nah, 9 tahun terakhir ini kita terbiasa melihat politisi yang kalau ngomong A harus capek kita nafsirin dulu gitu. Mungkin B, mungkin C. Bukan hanya omongannya, sampai gerak tangannya pun kita harus tafsirkan, gesturnya harus kita tampilkan, cara duduknya harus kita tampilkan, bla 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 itu. Dan berkebetulan itu semua dimainkan oleh salah satu figur yang amat populer di Republik ini, yaitu Pak Jokowi gitu. Nah, itu yang muncul sekarang ini, Nah, ini bagian yang menurut saya ya, yang perlu kita koreksi. Karena tidak boleh lagi bagi saya sih politik itu, dengan cara yang kayak begitu. Nah, kata-kata rekonsiliasi, kata-kata tadi misalnya silaturahmi gitu, gotong royong, bagian dari itu gitu, kamuflase. Gitu. Rekonsiliasi, kita pikir itu benar-benar rekonsiliasi, kagak, mereka bicara soal. Tapi kalau untuk di mata publik ya, mungkin buat para petinggi atau politisi itu 3 kata itu untuk kayak bukan menjebak ya, menjebak yang tidak setuju, seperti misalnya katakanlah PDIP yang tidak bisa diajak kerjasama atau tidak bisa diajak untuk
diperlihatkan ke publik. Oh ini nih, padahal kita tuh udah ngajak, udah baik-baik, tapi tetap. Ya, memang itu. Jadi kan itu membuat Betul. akhirnya tidak image publik untuk buruk lah ya, terhadap PDIP tapi itu yang saya mau khususnya. katakan, kita lama-lama akan terjebak dengan istilah yang sebenarnya baik di tangan mereka jadi pragmatis, tapi menimbulkan efek negatif kepada orang yang ingin konsisten, gitu loh. Nah, oleh karena itu saya dalam posisi yang mengapresiasi sikap Ibu Mega yang sampai sekarang nggak mau ketemu siapa-siapa. Betul. Gitu. Karena untuk bagi saya itu ya. untuk menunjukkan kepada kita rekonsiliasi itu nggak harus ketemu, gitu loh. Silaturahmi itu nggak harus warawiri, tidak menyelesaikan apa-apa sebetulnya gitu. Karena yang kita bicarakan ketika duduk begini, ya gue dapat apa gitu loh. Nah, gue senang dengan sikap Ibu Mega. Bagi saya ya itulah, udahlah terlalu banyak kamuflase di dalam dunia politik kita, yang mengakibatkan nggak sehat sebetulnya gitu. Kemarin misalnya ya kan kita dengar nih ada persoalan antara Kejaksaan Agung dengan polisi, Densus 88, polisi ya. Lalu diselesaikan dengan foto bersama Kapolri, Kejaksaan Agung sama dengan Menko Polhukam itu, Menko Polhukam. Lalu selesai nggak kasusnya? Enggak. Itulah politik kita. Menurut saya itu sudah harus ditinggalkan. Makanya saya mau mengapresiasi dengan Ibu Mega. Ya nggak mau ketemu. Karena rekonsiliasi nggak harus ketemu. Rekonsiliasi itu bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing. Anda berkuasa ya akan kritik. Itulah rekonsiliasi. Gitu. Yang batasnya itu kan jelas dong. Satu, Anda jangan menggunakan kekerasan. Itu batasnya gitu. Yang kedua, Anda jangan memanipulasi aturan, gitu ya. Seperti kemarin-kemarin demi kekuasaan, aturannya konstitusinya diobok-obok, gitu ya. Yang ketiga, jangan pakai hoax atau politik identitas. Itu batasannya jelas. Sangat jelas gitu. Jadi you di sana, gue di sini. Saya kritik Anda keras, tapi saya kan nggak pakai kekerasan. Saya nggak pakai manipulasi aturan, manipulasi konstitusi. Saya nggak obok-obok MK kok demi tujuan itu. Gitu. Dan saya nggak nyerang Anda dengan data yang bohong, dengan hoax dan seterusnya. Gitu. Nah, itu yang saya maksudkan. Jadi menurut saya, justru apa yang dilakukan oleh Ibu Mega dengan tidak bertemu tokoh politik sekarang ini, itu justru bagus untuk menyembuhkan kembali kultur politik yang sehat, yang tidak terlalu banyak kamuflase. Di depan kita hahaha hihi, senyum-senyum, di belakang kita bicara, gue dapat apa sih? Gitu. Sebenarnya itu edukasi pendidikan politik yang sangat bagus buat masyarakat ya. Gitu. Kan Ibu Mega kan nggak menganjurkan. Pokoknya apa kata Jokowi kita tolak, enggak. Beliau objektif aja. Undang-undang MK itu ya nggak benar. Undang-undang penyiaran itu ya nggak benar. Kan di mana-mana kita mendengar begitu kan. Kemudian kinerja polisi ini perlu dievaluasi. Itu sih dari dulu kita udah bicara, gitu kira-kira kan. UKT itu akhirnya kan dibatalkan juga dan seterusnya gitu. Beliau nggak menyerang bahwa Pak Jokowi mau kemana kan nggak diserang macam-macam. Jadi tetap objektif. Ada juga semacam diorganisir supaya diboykot. Nggak ada kan, tetap aja berjalan seperti biasa ya. Nah itu yang maksud saya. Nah saya kira ke depan kita butuh politik yang lebih terbuka kayak gitu loh. Nggak ada berlindung di balik kata-kata indah yang sebetulnya membicarakan soal kepentingan mereka masing-masing. Gitu. Tapi kan Bung Ray, kalau kita fair gitu ya, ngelihat bahwa politik yang tadi disebut oleh Bung Ray semestinya dijadikan kayak semacam pijakan atau contoh kita, politik yang bersih, politik yang jelas, tanpa istilahnya kamuflase dan lain seperti yang ditonjolkan atau diperlihatkan oleh Ibu Mega, itu kan justru sekarang kok malah kayak seperti tidak laku kan ya. Saya sudah mengatakan tadi, kita 9 tahun terakhir ini kita terbiasa dengan dengan kultur politik yang ngomong A maunya B, yang penuh dengan kamuflase itu loh Pak. Terbiasa. Jadi praktek yang tegas, nyata,
gue beda sama lo deh. Itu dianggap nyinyir gitu loh, Pak. Iya. Ya kan? Dianggap nyinyir, dianggap nggak mau kerjasama lah, dan seterusnya gitu. Tapi harus ada yang memulai, supaya politik kita juga sehat. Nah, itu yang saya katakan, saya mengapresiasi Ibu Mega, hingga sampai saat ini setidaknya beliau belum berkenan bertemu dengan para politisi yang jabat-jabat tangan gitu, yang sebetulnya nggak menyelesaikan masalah apapun gitu. Nah, supaya apa gitu? Supaya kita nggak capek lagi menafsirkan ini presiden maunya apa ya gitu ya. Lalu tangannya itu kayak apa ya? Jadi gimana politik? Katanya Indonesia Embas 2024. Nah, kita sibuknya nafsirin soal kata-kata para politisi. Jadi kalau nggak ada yang bisa kita pegang. Nggak ada yang bisa dipegang karena semuanya mengambang, mengawang-awang. Gitu loh. Karena nggak ada yang bisa Khususnya kepada saya ya. Saya ini kan dari Sumatera ya. Memang seperti disebut oleh Cak Nur, kultur orang Sumatera itu kosmopolitan kan. Kalau nggak bisa itu kata-kata berbayang gitu loh. Ya kalau dia mau mengatakan ya A gitu loh, ada apa yang di bibir dan di kepala sama aja gitu. Nah, memang saya merasa politik itu juga harus dibuat begitu. Nah, cuma masalahnya kan ini katanya politik Jawa. Saya nggak ngerti gitu ya. Antara kepala, hati dan bibir itu seirama. Nggak bisa di bibirmu lain, di kepalamu lain, di hatimu lain gitu. Nah, sehingga apa kemudian gitu? Yang kemudian kita lihat hari ini politisi ngomong A, besok ngomong B. Istilah orang kita sekarang itu hari ini tempe, besok apa itu ya, dan sebagainya. Apa itu ininya ya? Nah, itulah menurut saya. Oleh karena itu setidaknya menurut saya dalam sampai saat ini apa yang dilakukan oleh Ibu Mega sampai Rakernas itu yang menurut saya itu sudah cukup bagus untuk menumbuhkan kembali kultur baru dalam politik Indonesia, yaitu kultur yang apa yang di otak, hati dan lidah sama gitu loh. Nggak ada kamuflase gitu. Kalau dia mengatakan tidak, ya tidak. Nggak perlu berlindung di belakang kata-kata bla-bla gitu kan. Nah, kalau dia mengatakan setuju, ya setuju. Nggak perlu cari macam-macam dan seterusnya gitu. Karena kita terbiasa dengan dunia kayak begitu. Orang juga, politisi ini juga terbiasa dengan hari ini kita ngomong apa aja, besok juga kita lain kerjanya juga biasa bagi masyarakat. Kemarin kita teriak soal perubahan. Terus tiba-tiba belum selesai MK-nya dia udah mengatakan, yuk kita silaturahmi yuk. Memalukan itu sebenarnya kalau kita ngelihatnya. Anda mau politisi kita yang kayak begitu atau politisi kita, ya saya beda dengan Anda. Silakan Anda berkuasa, saya akan mendampingi untuk melakukan pengawasannya. Nggak perlu ada yang namanya jabatan tangan lah, inilah macam-macam. Tinggal masyarakat, mau yang kayak mana mereka menginginkan politisi. Politisinya yang kalau lagi pidato, menggelegar. Perubahan. Belum 2 hari, hasil pemilu, kita silaturahmi ya. Kan garang di atas pentas, tempe di praktek. Anda mau yang kayak begitu? Atau satu kata, ketika dia menyatakan perubahan, udah kelihatan hasil pilpres, katakan setidaknya jadi quick count, dia akan mengatakan, taruhlah misalnya, saya menerima hasil pilpres, beserta dengan itu, saya menyatakan siap untuk mengawasi laku pemerintah di masa yang akan datang. Itu kan artinya pikiran dan mulut sama. Gitu loh. Nah, efek dari kita terbiasa kamuflase itu, politisi juga nggak ada malu-malunya, Beda A dengan Z, tiba-tiba ketemu lagi. Iya. Dan sebagainya. Nggak ada penjelasannya ke masyarakat. Dan kayak samar aja batas antara baik sama buruk itu jadinya ya. Apa penjelasannya kepada masyarakat? Apa yang mau mereka mengatakan? Apa yang mau mereka katakan? Titik temu antara perubahan dengan kelanjutannya di mana? Misalnya gitu. Nah, itulah maksud saya penting ya figur laku yang dilakukan oleh Ibu Mega sekarang ini untuk mengatakan nggak pakai ketemuan deh, ya kan? Nggak pakai silaturahmi, rekonsiliasi lah ya. Yuk kerja, ya kan, kita akan awasi. Yang penting ada batasnya. Tidak pakai kekerasan,
tidak mengobok-obok konstitusi ataupun aturan. Kemudian tidak menggunakan hoax ataupun identitas gitu. Itu. Artinya kalau kita lihat dari peristiwa Rakernas kemarin dengan sikap Ibu Mega seperti itu, kita masih melihat ada masa depan untuk politik kita ya, untuk pemerintahan ini ya. Minimal gini, PDIP sebagai... Kalau kita lihat begini, saya tertarik dengan soal PKS yang Anda sebutkan tadi kan. PKS itu memang kelihatan pengen, tapi mereka di dalam koalisi punya persoalan sendiri kan. Ada nggak Gelora di dalam? Iya. Gelora tentu mungkin ya sedikit agak jengkel kepada Pak Prabowo. Kalau terima PKS, lalu PKS dapat jatah kabinet, mereka nggak dapat apa-apa. Kan bisa terasa sedikit jengkelnya mereka gitu. Tapi kalau mereka terima PKS dapat 1, Gelora setidaknya juga harus dapat 1. Artinya apa? Membengkak lagi nih. Bukan 34 bisa 40. Nah, makanya minta 40. Makanya karena 40 juga belum tentu terrealisasi, ya PKS ditunda dulu, ya kan kira-kira gitu. Kapan waktu mungkin bisa diajak kalau Geloranya sudah siap menerima dan seterusnya PKS dan sebagainya gitu. Nah itu satu. Tetapi sebetulnya kalau kita belajar dari PKS dan PDI, menjadi oposisi ya, kita pakai kalimat oposisi dulu lah ya, untuk biar memudahkan gampang, di luar pemerintah gitu ya. Sama-sama menguntungkannya kok. PDI 2 kali di oposisi di era Pak SBY, mereka selalu juara di legislatif. Sampai kemudian ketemu dengan Pak Jokowi, pemilu berikutnya mereka menang baik di legislatif maupun di eksekutif. PKS 5 tahun mengoposisi Pak Jokowi, mereka signifikan kenaikan suaranya. Artinya apa gitu? Artinya kelihatan sekarang ada pola justru ya yang mengoposisi punya kesempatan yang sangat luas untuk menaikkan elektabilitas. Justru PKS, secara elektoral itu menguntungkan. PKS menerima keuntungan dari sikap mereka yang berbeda dengan Pak Jokowi. Sementara PDI diuntungkan dengan sikap mereka pernah SBY, ya? Dengan SBY 2 periode. Sementara yang menerima efek elektoral dari kekuasaan itu nggak lebih dari 1 atau 2 partai, ya kan? Kalau kita belajar yang sekarang kan cuma PAN dan Golkar. Demokrat turun, Gerindra turun. Kan aneh juga ini. PAN sama Golkar yang teruntungkan ya. PAN dan Golkar. Yang menerima efek elektoral yang tidak bersamaan dengan kekuasaan justru PKS. Ada 3. Ada 3 partai dong. PKB. 1 namanya PKS yang memang oposisi 5 tahun kepada Pak Jokowi. 2 Nasdem juga naik. PKB juga naik. Yang menyatakan berbeda dengan pilihannya Pak Jokowi. Apa artinya gitu? Bahkan ketika kita mengoposisi pemerintahan yang sangat populer sekalipun, yang tingkat kepuasan dinyatakan sampai 80%, kita masih bisa naik elektabilitas kok. Jadi ini sebenarnya apalagi sinyal yang Anda mengoposisi pemerintahan yang mungkin tingkat kepuasannya itu di bawah 70%. Tentu efek elektoralnya jauh lebih kuat. Gitu. Nah oleh karena itulah menurut saya tidak perlu terlalu khawatir kalau mengoposisi itu nggak akan dapat keuntungan gitu loh. Anda akan dapat keuntungan elektoral gitu. Nggak dapat keuntungan tuh yang tadi itu loh, Bung Rai, soal kursi sama kekuasaan. Kan itu kan ada ini dampaknya ke lain-lain kan. Mungkin di situ. Ya kan kita ngerti lah. Mungkin kalau secara elektoral dan kalau elektoral itu kan kehitungnya 5 tahun. Gitu. Itu betul. Iya. Ini menarik banget ya. Jadi artinya sebenarnya posisi di luar kekuasaan itu bukan berarti merugikan. Bukan. Justru akan sangat menguntungkan secara elektoral. Dan yang tadi disampaikan oleh Bung Rai ini juga sebagai pembelajaran kepada publik khususnya terkait politik itu ada kembalinya trust masyarakat ya. Yang mungkin selama ini kan sempat ngedrop juga kan. Gitu. Oke. Kita akan lanjutkan nih ya, kita akan teruskan. Jadi penonton MPTV kita akan ketemu lagi dalam episode berikutnya ya. Salam. Assalamualaikum.